Gimana sih caranya membuat suatu metode atau suatu atribut atau suatu data yang sama, tapi kita nggak mau nulis ulang lagi nih suatu data atau metode gitu, karena pastinya capek ya dan buang-buang waktu atau membuat waktu kita lebih banyak gitu nanti untuk termakan. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya inheritance atau bahasa gampangnya adalah pewarisan. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Pattern Kiss lagi ya. Oke, jadi di video kelima ini kita bakal bahas nih tentang yang namanya inheritance atau pewarisan. Oke, jadi pewarisan ini adalah cara metode untuk ngewarisin suatu data atau fungsinya gitu ke metode-metode lainnya. Jadi anggapannya itu kita punya suatu function yaitu kelas induk atau kelas pertamanya. Nah, kan ini bisa nih warisin suatu datanya atau suatu function di dalamnya ke kelas anak-anak kalian seperti itulah. Nah, mungkin lebih gampangnya kita bakal jelas lagi nih untuk kenapa sih penting itu untuk yang namanya pewarisan. Oke, dengan pewarisan kalian itu membuat program kalian pastinya menjadi lebih singkat dari bagian code-nya atau dari segi waktunya pasti lebih hemat waktu ya. Kemudian supaya kalian tidak bikin kelas-kelas yang banyak gitu dan kalian bisa membuat kelas-kelas yang spesifik di situ dan supaya pastinya lebih mudah untuk diperbarui atau dipelihara gitu. Dan apa aja sih yang diwarisin di dalam inheritance atau pewarisan ini, yaitu ada atribut atau data, kemudian ada function atau metodenya gitu. Dan gitu analoginya seperti kelas utama itu induknya itu seperti hewan. Dan hewan itu kan ada banyak ya, ada kayak kucing, anjing gitu. Nah, di situ itu disebut namanya adalah kelas anak atau kelas child. Jadi kelas induknya adalah hewan, kemudian kelas anaknya itu adalah kucing atau anjing seperti itu. Nah, jadi kita bakal buat dua kelas nih di sini, yaitu kelas hewan dan kelas kucing di sini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, untuk lebih gampangnya kita bakal implementasikan aja nih di suatu codingan pattern ya pastinya. Oke, di sini kita bakal buat nih kelas yang namanya kelas induk atau kelas parentnya gitu, yaitu kelas hewan. Dan di sini seperti biasa kita buat function initnya untuk mengambil datanya. Di sini saya pakai satu data aja ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi di sini saya pakai hewannya ini adalah datanya berupa nama. Dan di hewan ini kita punya function lagi nih, function biasa yaitu bergerak. Jadi hewan ini mempunyai atribut atau mempunyai data nama dan dia tuh bisa bergerak. Oke, di sini saya buat bergerak itu seperti print aja ya. Print hewan ini sedang bergerak seperti itu ya. Ini untuk seperti contoh simpelnya aja untuk pembuatan dari kelas induk atau kelas parentnya. Nah, gimana sih cara untuk mewariskan dua atribut atau atribut tadi dan metodenya tadi itu ke kelas anak kita, yaitu kita buat aja sini kelas kucing. Nah, untuk mewarisnya sangat gampang ya. Kalian tinggal buat kelas baru lagi, yaitu sini saya buat itu adalah kelas kucing. Nah, kelas kucing ini kita isi dalam kurungnya atau isi dari parameter kelasnya itu adalah kelas induknya. Karena kelas induknya itu adalah hewan, maka kita isi nih kelas kucing ini dalam kurung hewan. Jadi artinya adalah kelas kucing ini mewarisin atribut dan metode dari hewan. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita buat function baru aja untuk dari kucing ini, yaitu def suara. Sini kita buat suatu function suara print, karena kucing ini suaranya meong, bakal kita print aja nih suara kucing, yaitu meong-meong seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kucing ini punya tiga metode di sini ya. Untuk metode pertama yaitu metode def init, kemudian metode kedua yaitu metode bergerak, dan ketiga punya metode suara. Metode init dan metode bergerak ini diambil dari kelas induknya, yaitu adalah hewan. Sekarang kita langsung bikin aja nih objek dari suatu kelas yang udah kita bikin tadi tuh. Ini kita buat bikin dari kelas kucingnya, karena kelas kucing ini adalah kelas anaknya gitu. Nah, di sini kita buat kucing satu sama dengan kucing underscore kitty. Jadi kelas kucing ini kita namain sebagai nama hewan, nama kucingnya adalah kitty. Oke. Kemudian kita akses ini metode dari induknya. Kan tadi tuh kucing itu cuma punya kelas yang namanya kelas suara kan. Nah, paling kan dia juga punya kelas namanya kelas bergerak, diambil dari kelas induknya yaitu kelas hewan. Nah, di sini saya
panggil aja class induk, panggil function dari induknya yaitu bergerak. Kucing 1 dot bergerak. Jadi di sini bergerak ini diambil dari metode class induknya. Kemudian di sini ada kucing 1 dot suara. Artinya kucing 1 ini bakal mengambil metode dari kelas itu sendiri ya, yaitu suara. Dan kalau program ini bakal di running, maka outputnya yaitu seperti ini. Kitty sedang bergerak, kemudian Kitty berkata meow. Kitty sedang bergerak diambil dari metode induknya yaitu hewan, dan Kitty berkata meow itu diambil dari kelas dia sendiri yaitu kelas kucing. Jadi kalian bisa lihat kan, dengan kalian pakai kelas bergerak tadi yang udah di induknya, kalian tetap bisa pakai nih di kelas anakannya seperti itu. Oke, terus gimana dong kalau kita mau ganti isi metode yang diwarisi? Tadi kan isi metode yang diwarisi itu nama metodenya adalah bergerak, dan itu cuma print nama hewannya sedang bergerak. Oke, dan pastinya kita mau dong kalau kucing ini bergeraknya dengan cara berjalan. Ada juga kan hewan-hewan itu yang bergerak secara berenang, atau dia tuh bahkan dia terbang di udara. Nah, jadi kita mau lebih spesifik lagi nih untuk dari bergerak ini. Karena kucing itu berjalan, maka kita bakal ganti nih, yaitu dari kelas induknya metode bergerak ini kita bakal ganti nih. Jadi kucing itu bisa berjalan. Oke. Di sini kita ganti aja. Gimana cara gantinya? Yaitu dengan menggunakan yang namanya konsep override. Oke. Jadi di sini kita buat lagi nih def bergerak, fungsi baru yaitu fungsi dengan nama yang sama di kelas induknya yaitu def bergerak. Ini adalah override dari metode induknya print self nama berjalan, karena kita mau ganti isi dari bergerak ini adalah berjalannya. Nah, jadi ini yang disebut yang namanya override method. Jadi yang di override itu adalah function bergeraknya. Oke. Jadi saat kita panggil sekarang kucing 1 dot bergerak, jadi pada saat kita menjalankan program ini atau kucing 1 dot bergerak ini, output yang dihasilkan adalah Kitty berjalan gitu. Jadi seperti yang kalian lihat, udah bukan melompat, udah bukan bergerak lagi ya, tapi berjalan. Oke teman-teman, sekarang kita udah tahu nih adalah suatu pewarisan itu untuk mewarisin suatu atribut atau function di dalamnya, di dalam suatu kelas ya. Nah, jadi dengan inheritance atau pewarisan, kalian bisa mewarisin data-data dari induknya ke anakannya. Nggak cuma data doang ya, dengan function juga yang seperti kita lihat tadi. Dan disitu, setelah kalian mewarisin suatu functionnya, itu nggak cuma kalian bisa pakai aja, tapi kalian bisa ubah nih atau ke versi barunya. Seperti yang bergerak tadi kan, kalau di induk tuh bergerak doang. Nah, sedangkan kalau di anakannya kita bisa ubah nih jadi berjalan. Oke. Nah, di situ dinamakan dengan konsep atau method override. Jadi yang di override itu adalah function yang sama di kelas induknya seperti itu. Nah, dengan begitu, dengan kalian menggunakan pewarisan inheritance, kode kalian menjadi lebih rapi, lebih singkat, pastinya lebih spesifik apa nih yang bakal kalian buat nih di function ini, sehingga membuat codingan menjadi lebih jelas dan lebih teratur ya untuk dibaca. Oke, dengan gitu kalian bisa membuat suatu program yang pastinya lebih baik. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jadi di video kami ini adalah video tentang pewarisan inheritance seperti itu. Untuk next videonya kita bakal bahas nih yang namanya polymorphism, yaitu tentang pembuatan suatu kelas yang sama gitu. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa pastinya like, komen kalau kalian masih belum paham atau pengen bertanya nih tentang konsep pewarisan inheritance di materi kali ini. Dan pastinya subscribe ya untuk membuat channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Video selanjutnya kita bakal bahas nih tentang apa dari OP ini.